sangat kami mengedepankan adalah berupa mahasiswa ini di portofolio. Jadi Bapak Ibu, mahasiswa animasi itu karena vokasi, jadi struktur kurikulum atau mata kuliah yang ada di prodi animasi ini 73% tempatnya itu adalah mata kuliah praktik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti jangan kaget bahwa mahasiswa animasi itu sama sekali tidak ada nganggurnya Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan kenapa mahasiswa animasi itu tidak ada nganggurnya. Nah, karena dari tadi struktur kurikulumnya saja sudah full di praktik, tepatnya 73% itu adalah mata kuliah praktik. Dan ketika kami konsisten di pengembangan sumber daya, kemudian mahasiswa juga cakap di karya teknologi, kemudian juga portofolio oke, maka kami percaya bahwa hal-hal yang dicapai oleh mahasiswa, terutama alumni ini akan mendapatkan kepercayaan dari publik, dalam hal ini adalah masyarakat. Demikian Bapak Ibu. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang misi. Jadi misi tujuan kami dalam rangka untuk mencapai visi itu tentu saja kami menegakkan tridharma, ini kaitannya dengan dosen Bapak Ibu, kemudian menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan bermutu, kemudian juga menjalin kerjasama antar lembaga tingkat nasional dan internasional, utamanya adalah industri Bapak Ibu. Karena kalau vokasi itu memang tidak bisa lepas dari namanya industri. Jadi 50% dari tenaga pendidik di animasi ini adalah orang-orang industri Bapak Ibu, adalah praktisi-praktisi. Di mana praktisi-praktisi yang kami libatkan dalam pengajaran ini memang sudah kami rekognisi, bukan sekedar praktisi yang menghasilkan karya-karya lokalan seperti itu Bapak Ibu, tetapi karya-karya sudah terekognisi secara baik secara internasional. Karena dalam rangka mencapai visi yang sudah kami tetapkan tadi, bahwa kami harus menjadi program studi animasi kelas dunia tahun 2025. Jadi kurikulum kami, kemudian tenaga pengajar kami ini sudah internasional. Demikian ceritanya Bapak Ibu. Nah, inilah tujuan yang hendak kami capai, adalah tercapainya peningkatan kualitas sumber daya program studi, kemudian penyelenggaraan pendidikan animasi yang profesional dan bermutu, dan tersedianya sumber daya manusia, cakap karya, teknologi, dan wirausaha yang memenuhi standar industri animasi pada tingkat global. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan penjelasan singkat tentang program studi animasi, dan ini adalah ekstraksi dari apa yang saya sampaikan tadi ya, visi, misi, kemudian portofolio mahasiswa, dan di sini kami industri animasi kami melibatkan, termasuk kurikulumnya ini kami sudah berstandar internasional. Nah, Bapak Ibu pasti akan bertanya-tanya, sebetulnya ketika anak saya itu kalau dia memang sudah memilih atas pilihannya sendiri begitu ya, sebagai manusia dewasa, apalagi menyandang gelar maha seperti itu, nantinya itu mereka itu menjadi apa sih kayak gitu ya? Apakah menjadi PNS bisa, ataukah menjadi apa kayak gitu? Karena memang industri kreatif ini sebetulnya menjawab tantangannya saat ini Bapak Ibu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang mungkin saya pada waktu itu tidak pernah membayangkan sebelumnya. Mungkin kalau di zaman saya dulu itu ya pekerjaan yang menjadi impian itu adalah pekerjaan yang mungkin berseragam ya. Kemudian juga dari pagi sampai sore begitu. Terus kemudian juga nanti ada pensiun dan sebagainya. Tapi sekarang eranya sudah bergeser Bapak Ibu. Jadi kecenderungannya sekarang anak-anak terutama milenial, kemudian generasi Z ya, zilenial itu tahu betul bahwa potensi ini tidak harus dicapai dengan cara-cara kerja yang mungkin saya bayangkan waktu itu Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sekarang mengenal istilah kayak freelance kayak itu ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang berada di balik komputer tanpa anak-anak kita sekarang ini harus berseragam atau mungkin tanpa sikat gigi pun juga bisa, tapi justru fee-nya itu banyak mengalir gitu ya. Mereka cukup membuat art, kemudian dipajang di ArtStation, di 99 Design, tetapi come-nya adalah dolar. Dan itu melebihi dari pendapatan yang justru dapatkan dari profesi yang mungkin lebih dikatakan settle dalam tanda kutip gitu. Nah, ini Bapak Ibu, profil-profil lulusan yang akan ditargetkan dapat tercapai dari mahasiswa yang kuliah di jurusan animasi adalah 5 Bapak Ibu. Ini kami targetkan. Jadi profil lulusannya adalah menjadi produser di bidang animasi, kemudian sutradara,
di bidang animasi atau perfilman, kemudian art director atau direktur seni, kemudian entrepreneur di bidang animasi, kemudian juga menjadi technical director. Bapak Ibu, prodi animasi ini karena sarjana, jadi nantinya kan putra Bapak Ibu kalau lulus akan menyandang gelar sarjana terapan animasi. Bapak Ibu tadi sudah disinggung oleh Wakil Dekan Bidang Akademik juga Wakil Dekan Bidang Sumber Daya bahwa kita itu kan patuh pada rule pemerintah, Jadi kami ketika menetapkan kurikulum itu kan berarti di sana nanti ada list mata kuliah yang harus diambil Bapak Ibu itu, kami mengacu pada namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI. Jadi Bapak Ibu, kalau mahasiswa ini mengambil sarjana, tentu saja lulusannya nanti targetnya atau diharapkan itu tidak menjadi seorang operator Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ditanya, maksud saya menanyakan ke putra-putrinya, jadi apa begitu, animator itu kurang pas, menjadi ilustrator itu kurang pas. Karena kalau untuk level sarjana, terutama terapan, itu Bapak Ibu putranya nanti ini digodok menjadi seorang manajerial Bapak Ibu. Ya, minimal menjadi lead atau koordinator di bidang animasi. Jadi bukan sebagai operator. Animator, ilustrator itu masih di ranah operator Bapak Ibu. Itu tercapainya di SMK. Kalau SMK itu memang KKNI-nya ada di level 3 Bapak Ibu, level 3, level 4. Kalau dia waktu itu di SMK atau SMA yang mengambil multimedia atau animasi seperti itu, nah itu berarti dicetak menjadi operator. Atau mungkin seorang programmer kalau mengambil di program studi yang lain. Tetapi kalau di ranah sarjana itu levelnya tentu saja melebihi dari operator. Demikian Bapak itu profil lulusan yang sudah kami tetapkan. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan profil lulusan, ada visi, ada misi, ada tujuan yang hendak kami capai, dan ada profil lulusan yang berdasarkan rule KKNI pemerintah, kami kemudian mewujudkannya atau membaginya dalam 3 bidang kajian animasi Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya beberapa jenis animasi kayak gitu. Ada animasi 2D ya 2 dimensi, kemudian animasi 3D atau 3 dimensi, ada animasi gerak-henti atau stop motion. Bapak Ibu, mungkin putra-putri Bapak Ibu ketika waktu mau mendaftar itu sudah menjelaskan, nanti aku sinaunya kayak gini ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau animasi 2D itu kalau saya berikan contoh paling mudah ya kayak Doraemon Bapak Ibu. Nah, itu 2D. Ya, itu gambar apa namanya? Memang apa namanya terlihat secara kasat dia 2 ya menempati apa namanya 2 orang vektor kayak gitu. Nah, kalau animasi 3D ini sudah ada volume di situ. Contoh paling mudah adalah Bapak Ibu kalau pernah mirsani putra-putrinya atau mungkin yang sudah punya cucu atau yang punya tetangga itu pernah melihat itu animasi 3D yang paling mudah berarti ya Upin Ipin kayak gitu, atau mungkin apa namanya film-film lain ya kayak Bapak Ibu pernah lihat di bioskop mungkin ya pas menemani Bapak putra putrinya gitu ya misalnya di Upin Ipin kemudian Bobo Boy ya itu. Kalau animasi gerak-henti itu atau stop motion yang namanya gerak-henti berarti ini mengkolaborasikan antara kemampuan fotografi dengan penciptaan karya untuk boneka ya. Jadi gerak-henti itu maksudnya boneka dipotret kayak gitu Bapak Ibu jadi karakter kemudian digerakkan kemudian apa namanya dipotret lagi digerakkan sehingga menjadi rangkaian animasi. Itu Bapak Ibu 3 kajian yang ada di program studi animasi. Nah, kemudian tadi Dekanat sudah menyampaikan bahwa Udinus itu sebagai perguruan tinggi unggul, jadi memang kami kemudian menerapkan kurikulum yang namanya adalah kurikulum mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat sebagai MBKM. Nah, Bapak Ibu, seperti apakah implementasi kurikulum yang ada di prodi animasi? Ini saya share dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, posisi saat ini ketika putra-putri Bapak Ibu ada di semester 1, pasti Bapak Ibu akan ditunjukkan oleh mahasiswa, dalam hal ini putra-putri Bapak Ibu, mengambil mata kuliahnya ini. Jadi ada pengantar informasi, kemudian dasar komputasi, kemudian pengantar animasi, gambar ilustrasi, pencitraan digital, dan pemodelan 3D 1. Saya tidak akan menjelaskan secara detail apa ini mata kuliahnya,
ketercapaiannya seperti apa. Tetapi Bapak Ibu, ketika putra-putri Bapak Ibu masuk di semester 1, ini sudah kami kenalkan. Jadi prodi animasi ini adalah prodi yang sudah spesifik Bapak Ibu. Jadi program studi yang sudah spesifik ke keterampilan tertentu atau ke skill tertentu. Jadi kita lihat di sini, bahwa di semester 1 putra-putri Bapak Ibu langsung dikenalkan pemodelan 3D 1. Ya, ada gambar ilustrasi. Meskipun sebetulnya semester 1-2 itu adalah semester di mana mahasiswa itu mendapatkan insight atau pengetahuan fundamental. Ya, tapi pemodelan 3D 1 sudah kami kenalkan. Di sini Bapak Ibu, semester 1 hingga semester 8, mahasiswa animasi itu adalah mengambilnya mata kuliahnya paket. Jadi sejak semester 1 itu sudah kami paketkan Bapak Ibu. Jadi kalau semester 1 itu ada 20 SKS, kemudian semester 2 22, itu berarti artinya mahasiswa Bapak Ibu harus mengambil mata kuliah ini sudah dipaketkan oleh program studi. Ya. Untuk gambar ilustrasi, ya ini pasti harus ngambil. Ya, kemudian ada nirmana, animasi studi 1. Bapak Ibu bisa melihat di sini kok ada 1, ada 2 itu bedanya apa? Ya, jadi bedanya tentu saja kalau yang menyandang level 1 itu artinya bahwa dia itu masih pemodelan 3D fundamental. Kalau sudah masuk ke pemodelan 3D 2 berarti artinya dia sudah masuk ke ranah-ranah yang advance Bapak Ibu. Nah, demikian juga yang semester 3 ya ada animasi itu di 2 ya, di semester 2 sudah dikenalkan di 1 seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang merupakan mata kuliah menggiring putra-putri Bapak Ibu ketika lulus nanti adalah kompeten di bidang animasi. Ada gambar ilustrasi, ada animasi 2D, pemodelan 3D ya, sampai penulisan naskah cerita. Jadi Bapak Ibu nanti putra-putrinya kok membuat skrip naskah karena memang kami memberikan materi itu Bapak Ibu. Ya, mengadopsi dari novel, kemudian dijadikan sebagai film animasi pendek seperti itu, termasuk bagaimana ya mengatur kamera ya. Jadi animasi itu juga ada penataan kamera Bapak Ibu, long shot. Kemudian bagaimana kalau nanti karakter yang dibuat itu ketika tampil ya, ada storyboard, papan cerita itu storyboard. Kemudian ada audio Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu melihat bahwa loh, nantinya kok putra Bapak Ibu merekam gitu ya, hunting keluar rumah, merekam kegiatan menyapu kayak gitu. Nah, itu bisa jadi adalah bagian dari tugas. Karena ada mata kuliah audio. Jadi kalau di animasi itu ada namanya musik scoring Bapak Ibu. Jadi kalau di film itu kan ada sound effect kayak gitu. Jadi kalau pas ngudek gelas ya atau cangkir itu kan berarti ada audio yang mengiringi itu. Nah, itu didapat dari mana ya? Ya didapatkan bisa jadi dari merekam yang ada sebenarnya atau bisa mengunduh free ya. Jadi memang audio itu memang banyak seliweran ya Bapak Ibu ya di dunia maya. Tapi karena kami tadi visinya adalah menjadi program studi animasi yang berintegritas, jadi kami selalu mewanti-wanti ke mahasiswa itu bahwa apapun yang kalian produksi, kalian ciptakan itu sebisa mungkin adalah karya yang original atau karya orisinal. Jadi itu adalah bentuk kami di visi integritas tadi Bapak Ibu. Karya yang diciptakan harus orisinil. Meskipun di dunia maya itu ada ya audio, kemudian karakter ya gitu ya. Makanya Bapak Ibu nanti putranya juga ada ini mata kuliah desain karakter. Maksudnya adalah mendesain karakter sesuai dengan apa yang nanti menyupport mata kuliah yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini karena kami kita vokasi ya, ada mata kuliah produksi Bapak Ibu. Nah, ini bobotnya besar sekali Bapak Ibu. Mata kuliah produksi ini ada di semester 4 Bapak Ibu. Jadi ketika putra-putri Bapak Ibu sudah mendapatkan fundamental atau mendapatkan hal-hal yang sifatnya dasar, nanti di semester 4 inilah putra-putri Bapak Ibu akan banyak berlama-lama di kampus. Kami punya namanya studio animasi, dan di studio animasi inilah mahasiswa itu akan dijamin betah gitu nggih. Karena ruangannya berkarpet ya. Kemudian di sana berkumpul teman-teman seangkatannya dan dibuat mini-mini studio. Jadi Bapak Ibu, kalau di kelas itu ada 30 mahasiswa, 25 sampai 30 mahasiswa, nanti di kelas produksi ini akan kami bagi menjadi kelompok-kelompok yang di dalamnya adalah kurang lebih 5 mahasiswa. Nah, 5 mahasiswa ini akan dibagi menjadi ada yang menjadi direktur, ada yang menjadi animatornya, ada yang menjadi bagian penulisan naskahnya, seperti itu. Jadi mini-mini studio.
tidak melulu hard skill Bapak Ibu yang akan didapatkan oleh mahasiswa Bapak Ibu, tetapi soft skill. Soft skill-nya letaknya di mana? Soft skill-nya letaknya ketika Bapak Ibu nanti putra-putrinya mengambil mata kuliah yang ada di semester 1 sampai akhir nanti. Menjadi seorang leader. Ya, bagaimana ketika dia meng-hire temannya, adik angkatannya, dan bagaimana dia menyelesaikan proyek kayak gitu. Karena kalau mata kuliah produksi ini terutama Bapak Ibu ini terkait dengan manajemen proyek Bapak Ibu. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa animasi itu tidak hanya sekedar seni, tidak hanya ngelukis tok tapi berkibar, itu kan seni Bapak Ibu. Tetapi ini adalah seni berbasis waktu. Sebagus-bagusnya animasi Bapak Ibu, yang paling bagus itu adalah yang sudah selesai. Itu saya mengutip kalimat dari praktisi industri yang kami jadikan sebagai dosen Bapak Ibu. Jadi sebagus-bagusnya animasi itu adalah yang selesai tepat waktu. Jadi sekali lagi saya garis bawahi di sini bahwa animasi itu tidak sekedar seni tok, tetapi dia harus bisa menguasai teknologi. Makanya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu tidak akan asing dengan misalkan Bapak Ibu putra-putrinya mengeluh, Pak, softwareku misalnya gitu ya. Blender kayak gitu. Ya, ini untuk 3D Blender. Kemudian Adobe Illustrator. Ada misalkan kereta gitu. Itu software Bapak Ibu. Kalau ngelukis mandek kan itu ya Bapak Ibu ya. Kalau animasi. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh bilang Bapak Ibu, mahasiswa yang mengambil mata kuliah animasi itu sebetulnya dia sudah paham betul dengan aku ini nanti mau menjadi apa. Karena masuk di jurusan animasi itu nggak mudah Bapak Ibu, ya nggak mudah. Sudah spesifik, ya kemudian menuntut keahlian atau keterampilan tertentu. Jadi animasi ini sudah bukan lagi menjadi program studi yang sifatnya umum, ya. Sudah bukan menjadi program studi yang umum lagi, tapi dia sudah dijuruskan seperti itu. Ya makanya program studi animasi. Berarti calon mahasiswa baru yang sekarang ini Bapak Ibu di sini putra-putrinya artinya ngerti banget. Kalau aku punya kemampuan di gambar, kalau aku punya kemampuan di modeling, berarti nanti aku harus apa? Dan pastinya putra-putri Bapak Ibu ini sering berimajinasi. Ya, kekuatan orang animasi itu di imajinasi Bapak Ibu. Saya orang yang lemah imajinasi Bapak Ibu. Ya, imajinasinya mungkin beda ya. Tetapi kalau putra-putri Bapak Ibu, ini pasti saya yakin sekali, ya entah putra-putri Bapak Ibu memiliki kemampuan di gambar atau ilustrasi atau modeling, tapi dia pasti senengannya menghayal kayak gitu. Betul begitu enggak Bapak Ibu? Ya. Saya mencontohkan anak saya itu juga senengannya menghayal gitu Bapak Ibu. Dan dia pernah juara animasi juga. Jadi pada waktu itu saya berpikir bahwa kenapa ya kok animasi itu berhayal? Ya karena ini menuntut imajinasi. Contoh Bapak Ibu, mata kuliah desain karakter. Ini adalah mendesain karakter Bapak Ibu. Ya. Jadi begini, kalau film itu bisa dibuat dengan karakter orang atau namanya live action, Bapak Ibu. Kalau animasi itu dibuat dengan biasa saja karakternya, itu orang kan akan bertanya loh, film kayak gitu kok harus dibuat dengan kenapa harus dibuat dengan karakter yang biasa-biasa saja kayak gitu. Nah, kalau animasi itu berarti harus karakter yang memang di live-nya itu nggak bisa terwakilkan kayak gitu nih. Makanya kenapa kok di film-film animasi itu ada karakter Doraemon, ada karakter SpongeBob, ada karakter apa lagi Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu pernah ada Putri Elsa kayak gitu. Nah, itu kan karakter-karakter yang mungkin di dunia nyata orang kalau mengaktorkan di situ itu susah ya. Jadi makanya putra Bapak Ibu nanti kalau di mata kuliah desain karakter terutama itu kan Bapak Ibu lihat kemampuan skill mahasiswa Bapak Ibu putra Bapak Ibu ketika berimajinasi. Ya. Lu kok bisa apa namanya? SpongeBob itu kan berawal dari spong ya Bapak Ibu, kayak untuk ngasah itu loh. Kenapa dia bisa hidup menjadi karakter? Nah, itu tidak mungkin tercipta kalau orang yang menciptakan karakter itu tidak suka berimajinasi, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Kenapa kok ada karakter Doraemon? Ya, saya memberikan contoh-contoh yang paling mudah. Ya, nah itu kok kucing kok bisa berjalan, bisa omong kayak gitu? Atau Mickey Mouse mungkin itu ya. Aktor yang paling kaya saat ini kan Mickey Mouse. Ya, jadi tikus kok iso ngomong, iso berlari, iso lompat kayak gitu. Itu artinya orang yang meng-create karakter itu memang orang-orang yang senang berimajinasi, Bapak Ibu. Ya, nah itu contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti di mata kuliah desain karakter ini Bapak Ibu akan melihat
nanti semester 3 ya. Apa namanya? Coba mata kuliah desain karakter, kamu bisa menciptakan karakter apa? Nah, itu nanti Bapak Ibu harus melihat seperti itu. Skill putra Bapak Ibu yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah mata kuliah produksi, ya. Kemudian citra diri. Citra diri ini, lu kok ada mata kuliah citra diri? Apa itu citra diri? Ini adalah citra diri mata kuliah yang kalau dalam bahasa Jawa itu adalah ngedol awak, maksudnya mengedol diri, gitu, menjual diri. Bukan berarti kemudian dalam tanda yang apa namanya kurang bagus artinya ya Pak Ibu, tetapi kami di semester 6 nanti mahasiswa itu diminta untuk bisa menjual dirinya sebaik mungkin. Jadi nantinya di mata kuliah ini kami akan mendatangkan industri Bapak Ibu dan dia ada wawancara secara langsung. Ya, wawancara secara langsung dia oke enggak ketika dia sudah menguasai skill-skill yang ada di animasi ini, kemudian dia bisa menjual dirinya. Ya, nah berarti tentu saja mungkin ada pertanyaan. Berarti tentu saja yang punya hard skill itu pasti nanti akan cepat laku dong seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Ya, jadi pengalaman kami dari mata kuliah ini, ya ternyata hard skill saja itu belum tentu akan diterima dengan mudah oleh industri Bapak Ibu. Karena ternyata sebagian dari mereka yang hasilnya bagus itu tidak bisa ngomong, tidak bisa menghargai karya yang sudah dihasilkan. Misalkan, kamu kalau buat film animasi 3 detik itu seperti ini kualitasnya, berapa duit yang akan kamu ambil atau kamu jual seperti itu. Nah, itu salah satu contoh pertanyaan dari industri ketika ada di mata kuliah ini, Bapak Ibu. Jadi, mahasiswa itu apa namanya, ada kawah candra di mukanya ketika dia nanti berada di mata kuliah ini. Termasuk cara dia melamar ya menjadi lead atau menjadi koordinator atau senior animator seperti itu, atau dia ketika mempropos ketika dia akan mendirikan sebuah startup atau mempropos mendirikan sebuah studio animasi seperti itu. Ini ada di mata kuliah citra diri. Nah, untuk kerja praktek, Bapak Ibu akan melihat di sini, loh kok jumlah SKS-nya besar sekali, 10 SKS. Ya, Bapak Ibu, ketika ada dari pemerintah itu mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami kemudian membuat kerja praktek ini bobotnya sangat besar, yaitu 10 SKS. Mahasiswa kami libatkan dalam proyek besar yang merupakan pengembangan intellectual property dari prodi animasi. Ya, saat ini IP yang sedang kami kembangkan atau kami gaung-gaungkan adalah IP namanya Siwarik, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebagian dari mahasiswa angkatan baru ini sudah kami libatkan. Jadi kami ini sedang membuat serial namanya Siwarik, Bapak Ibu. Apa itu Siwarik? Siwarik ini adalah warak cilik. Ya, warak ini adalah ikon Kota Semarang. Insya Allah nanti bulan Desember akan kami launching. Ya, kami saat ini sedang mengejar episode ke-6. Jadi kualitasnya kualitas movie atau kualitas bioskop. Jadi Bapak Ibu nanti akan 2022 kami melibatkan di acaranya di acara launching ya seperti itu. Itu Bapak Ibu sekilas dari mata kuliah yang akan diambil Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu di prodi animasi. Jadi di sini bobotnya 73% adalah praktik, ya. Itu Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke sini. Apakah masih kelihatan Bapak Ibu? Apa namanya slide saya? Masih, J? Mbak Galuh, apakah masih kelihatan? Masih, Ibu, masih terlihat. Ya, masih semangat ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah dosen-dosen yang ada di prodi animasi. Maaf, saya belum berjilbab waktu itu. Jadi saya sebagai kaprodi di sini, sebagai nahkoda, dan ada teman-teman di sini ya Bapak Ibu. Semuanya masih muda Bapak Ibu. Yang paling tua itu saya, ya. Saya kelahiran 79. Jadi umur saya 43, ya. Jadi mungkin saya jadi kaprodi itu karena yang paling tua mungkin gitu, ya. Nah ini masih muda-muda Bapak Ibu. Ada Bu Ristia, ada Bu Nita, kemudian Pak Ari Maulana, kemudian Pak Rohman, Pak Dedi, Pak Andi Danang. Rata-rata kelahiran 80-an semua ini. Jadi beliau-beliau ini yang akan banyak mengajar di mata kuliah prodi animasi Bapak Ibu. Dan tadi saya sampaikan bahwa 50%-nya adalah praktisi, ya. Praktisi tidak saya masukkan di sini Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu bisa cross check ke putra-putrinya apa benar bahwa putra-putrinya nanti akan diampu oleh dosen atau praktisi gitu, ya nanti bisa dilihat. Jadi terutama ketika nanti mulai masuk di semester Nomenklatur itu sudah masuk ke ini ya Bu, praktisi sudah masuk. Jadi sifatnya kolaboratif atau tim teaching. Jadi misalkan Pak Nur Rahman ini kebetulan saya percayakan untuk
memegang animasi 3D, ya, pemodelan 3D dan pemodelan 3D, jadi nanti akan didampingi oleh praktisi. Ya, demikian Bapak Ibu. Dan beliau-beliau ini tentu saja menjadi dosen walinya putra-putri Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu bisa ngecek di Syadin Parent, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Kepala Tata Usaha. Jadi Bapak Ibu bisa melihat siapa sih academic advisor dari anakku kayak gitu ya. Nah, di situ bisa melihat siapa sih walinya anak saya, karena walinya putra putri Bapak Ibu itu kalau di kampus itu saya menjelaskan ke mahasiswa adalah kui simbokmu itu pakmu di kampus ya gitu. Jadi kalau kalian itu ada permasalahan akademik ya kamu wadulnya ke ibu bapakmu di kampus, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan kami perwalian ini memang ada grup-grup perwalian, memang Bapak Ibu, dan itu selalu kami pantau, ya pengelola pantau, karena kami memang memiliki target, ya memiliki target bahwa minimal kelulusan tepat waktu itu adalah di 85%. Alhamdulillah, prodi animasi ini bagus Bapak Ibu, jadi selalu berada di atas 85%. Dan itu akan kami jaga terus. Jadi dosen-dosen ini yang banyak berperan ketika menjaga kompetensi lulusan di akademik dia mengajar, kemudian dia juga sebagai perwalian ya Bapak Ibunya mahasiswa di kampus. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala TU. Bapak Ibu, ini adalah salah satu tips ya, selain ada sistem yang mengawal putra-putri Bapak Ibu jenengan pantau semua kayak gitu ya. Apakah masuk apa enggak sih, jangan-jangan kidulan atau bagaimana gitu. Sebetulnya putra-putri Bapak Ibu kalau dulan itu enggak masalah ya Bapak Ibu ya. Asalkan ya itu tadi tugasnya terpenuhi, UTS-nya bagus, tugasnya oke juga kayak gitu ya. Nah, tipsnya Bapak Ibu, ini kan kita sama-sama nih, sama-sama memiliki keinginan agar putra-putri Bapak Ibu lulus tepat waktu, IP-nya bagus, dan kami pun sebagai pengelola kan juga punya target gitu. Nah, tipsnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah sebagai guidance, ya, kalender akademik yang Bapak Ibu bisa temui di Syadin Parents atau di Dinus ACID. Namanya file kalender akademik. Caranya adalah Bapak Ibu sering-sering melihat ini, ya, kalender akademik, kapan anak saya itu akan mulai kuliah. Ini ada di semua, ya. Kemudian ini perkuliahan 1 ya Bapak Ibu ya, kemarin contohnya ini. Ada di mana ini posisi anak saya? Oh, perkuliahan 1. Berarti kemarin tanggal 5 September dia sudah mulai kuliah nih. Berarti si Adin Parents tadi ya, dia sudah ada presensi kehadiran berapa kali kuliah, berapa dia bolos dan sebagainya, itu bisa dipantau dengan mudah. Termasuk nanti ada ujian tengah semester, kapan nih jadwalnya? Ya, ada di sini semua Bapak Ibu. Ini salah satu tips juga bagaimana putra-putri Bapak Ibu dikawal dengan baik. Ya. Bapak Ibu bisa, karena punya guidance ini, nang, kapan nih ujianmu? Ini kalau di kalender akademik tanggal 24 Oktober, wis sinau apa durung? Kira-kira seperti itu. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Termasuk mungkin dengan pembayaran dan sebagainya. Nah, terus ini Bapak Ibu, ada hal yang penting juga ini ya, remedial. Sama dengan waktu SMP, SMA kayak gitu, di Udinus juga ada remedial. Remedial ini memberikan kesempatan kepada putra-putri Bapak Ibu kalau pada saat semester berjalan, maksudnya begini, sekarang kan posisi semester 1 ya Bapak Ibu ya, kok ternyata mata kuliah gambar atau pemodelan 3D 1 dia itu dapat nilai D, ya, D itu juga lulus Bapak Ibu, tetapi mosok ya nanti transkripnya D. Itu masih diberikan kesempatan remedial. Kapan jadwalnya? Tanggal 24 Januari. Jadi nanti waktu Syadin Parents Bapak Ibu melihat, lole kok nilaimu E, kayak gitu. Atau nilaimu D, melu remedial kayak gitu. Karena apa? Mahasiswa kita itu kadang kalau nggak dijuehi, bahasa Jawanya ya Ibu, itu ya menang wae kayak gitu. Ya. Kemudian ada namanya semester antara. Ya, semester antara itu kalau dulu namanya semester pendek Bapak Ibu. Kalau remedial itu dia bisa memperbaiki nilai pada saat semester berjalan, tetapi kalau semester antara dia bisa mengambil atau mengulang mata kuliah yang dia mungkin gagal di semester-semester jauh sebelumnya. Ya Bapak Ibu, jadi saya tekankan di sini, jadi mahasiswa lulus tepat waktu itu adalah 4 tahun Bapak Ibu. Tolong jangan lama-lama, kita sama-sama membawa mahasiswa kita, anak didik kita itu lulus tepat waktu 4 tahun saja Bapak Ibu. Meskipun bisa 5 tahun, 6 tahun lah. Kalau bisa 4 tahun, kenapa tidak Bapak Ibu? Jadi 4 tahun alias 8 semester. Kalau putra-putri Bapak Ibu gagal di semester ini, ambil remedi. Kalau gagal di semester sebelumnya, ambil di semester antara. Bedanya adalah kalau remedial itu
diselenggarakan di akhir semester ganjil. Kalau semester antara atau semester pendek itu diselenggarakan setiap akhir semester genap. Namun Bapak Ibu, kami dari pengelola program studi sangat berharap bahwa putra-putri Bapak Ibu yang ISO itu tidak perlu mengambil remedial atau semester antara. Gitu Bapak Ibu, karena itu bayar, kira-kira seperti itu. Kalau bisa, ya putra-putri Bapak Ibu itu sudah lulus duluan di regulernya. Ya. Itu ya. Jadi kalau bisa jangan mengambil remedial, kalau bisa jangan mengambil semester antara, ya. Lulus di remedial, di reguler maksud saya, kayak gitu ya. Dan tolong dipatok Bapak Ibu. Nang, not, nilaimu minimal C ya, kayak gitu. Atau mungkin jangan C ya. Itu jadi ngelek-ngelek transkrip nantinya, ya. B lah seperti itu. Ya Bapak Ibu. Kalau bisa malah menargetkan ini so A ya Nang ya atau Duk ya minimal AB ya gitu. Karena target itu kan harus tinggi ya Bapak Ibu ya. Target itu harus tinggi. Nah, perkara tidak tercapai targetnya itu beda lagi cerita. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, di slide selanjutnya apakah masih semangat? Nah, ini Bapak Ibu. Karena putra-putri Bapak Ibu itu berada di program studi vokasi atau sarjana terapan nantinya, jadi nanti menyandang gelar STR Anim. Jadi gelarnya nanti itu sarjana terapan animasi. Portofolio itu adalah menjadi suatu hal yang sifatnya wajib, seperti itu ya. Wajib. Ini adalah contoh bagaimana putra-putri Bapak Ibu itu kami paksa untuk bagus di portofolionya Bapak Ibu. Nah, mengapa terus di sini? Ya, ini adalah contoh karya-karya dari putra-putri Bapak Ibu semuanya, ya. Putra-putri kakak karya-karya dari kakak tingkat mereka, ya. Jadi ini saya bukan kemudian meminta Bapak Ibu menyubscribe, tapi kalau menyubscribe akan lebih baik. Jadi tolong kalau yang belum menyubscribe ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan melihat karyanya anakku sing dia kayak gitu. Jadi anak-anakku itu atau anakku itu sudah karyanya sudah nangkring belum ya di dunia animasi. Ya ini di channel YouTube resminya Prodi Animasi Bapak Ibu. Jadi mohon bisa menyubscribe supaya setiap kali ada video yang diunggah di mana di situ adalah karya-karya putra-putri Bapak Ibu itu bisa ngerti sejauh mana ketercapaian dari karya-karya putra-putri Bapak Ibu semua. Ya, jadi mohon bisa membuka Udinus Animasi, kemudian subscribe di channel ini Bapak Ibu. Ada total sudah 150-an lebih video, dan itu kami bagi dalam playlist beberapa angkatan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nanti angkatan 2022 itu karyanya seperti apa saja sih, kayak gitu. Yeah. Kemudian di sini ada, maaf ini malah masuk ke channel, ya. Kemudian di sini adalah laman web resminya Prodi Bapak Ibu. Jadi ini selalu kami update. Bapak Ibu monggo dolan berkunjung ke animasi.dinus.ac.id. Jadi channelnya tadi apa Bapak Ibu? Udinus Animasi. Kemudian kalau laman webnya adalah animasi.dinus.ac.id. Itu selalu kami update. Setiap kegiatan apapun selalu kami update, pameran kami update, berita apapun ya itu kami update, juara prestasi ya itu dilihat di situ semua, termasuk kurikulum dan lain sebagainya itu ada di situ semua Bapak Ibu. Termasuk Instagram, ya, TikTok, Facebook itu kami punya semua Bapak Ibu. Yang mengelola siapa? Yang mengelola adalah kita punya namanya Biro Animasi. Biro Animasi itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu Instagramnya juga ada, monggo dilihat, berkunjung ke sana. Ya, itu namanya adalah animasi_udinus. Bapak Ibu silakan menjadi follower di situ. Ya, apa saja sih progres anak-anakku itu ada di situ semua Bapak Ibu. Jadi TikTok, Facebook, kemudian juga Instagram animasi_udinus. Itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah kurang lebih gambaran. Jadi kami sering ngajak-ngajak putra-putri Bapak Ibu keluar. Ya, ini di Kota Lama Bapak Ibu, ini mata kuliah papan cerita atau storyboard. Jadi dia harus punya kemampuan. Kalau di dalam kelas terus itu dosen-dosen merasa udah bosen, boleh enggak keluar ke Kota Lama atau kemana. Jadi dia bisa berimajinasi kalau buat film nanti tampak kanan dan sebagainya itu. Nah ini kami ajak ke Kota Lama. Ini Gereja Belenduk. Ya. Ini adalah diorama stop motion yang ada di studio animasi. Ya. Jadi ini kayak sound the ship paling mudah seperti itu Bapak Ibu. Jadi sound the ship yang kambing itu kan sebenarnya boneka-boneka Bapak Ibu. Ya, nah ini kami punya seperti ini. Kemudian ada mata kuliah seni pahat. Jadi Bapak Ibu nanti kalau putra-putrinya minta uangnya buat beli cat gitu. Ya memang beli cat Bapak Ibu atau membeli kain flanel atau membeli benang itu memang iya.
karena ada mata kuliah prakarya seni pahat namanya. Ini untuk mendukung mata kuliah stop motion atau animasi gerak henti. Jadi mereka nanti buat pohon, membuat dukar ya kayak gitu, sesuai dengan apa yang akan mereka buat nantinya. Nah, inilah kegiatan sertifikasi kompetensi. Kemudian ini pameran, Bapak Ibu. Ini semuanya adalah kelas berbasis project. Nah, ini kegiatan putra-putri Bapak Ibu ya, ini seni pahat nih Bapak Ibu ya. Tadi saya sampaikan apa namanya? Mereka diminta prakarya kayak gitu. Bapak Ibu, objek-objek yang dibuat itu prakarya itu nyuwun sewu sebagian besar ini adalah impor Bapak Ibu. Jadi kalau membuat suket atau rumput untuk diorama itu impor Bapak Ibu. Lu kok nggak yang ada di Indonesia? Nah, memang ya di Indonesia ada, tetapi apa namanya? Kalau dibuat film itu ketika jatuh di kamera lain Bapak Ibu, bukan berarti saya kemudian tidak cinta produk dalam negeri, tapi ini kalau misalkan putra Bapak Ibu, aku mau beli rumput online Bapak Ibu, nah itu artinya adalah bisa jadi dia membeli yang dari Jerman kayak gitu, karena kami sudah membandingkan antara rumput yang buatan dalam dengan luar beda. Jadi kalau di luar itu bisa ngatik-ngatik kayak rumput asli kalau Bapak Ibu melihat di lapangan sepak bola itu bisa bagus seperti itu. Ya ini impor Bapak Ibu. Kalau kardusnya di lokal aja ya. Tapi kalau yang seperti ini kita banyak apa namanya mendatangkan barang dari luar. Nah, ini kegiatan di lab, ya. Kemudian ini kegiatan ya ada Ghazali di sini. Ya. Jadi Ghazali yang Bapak Ibu mungkin pernah mengenal namanya di seantero Indonesia Raya dan di jagat dunia itu adalah prodi animasi, ya, angkatan 2018. Insya Allah nanti November lulus Bapak Ibu. Lah ini sudah doya-oya. Dia kebanyakan proyek ya itu Bapak Ibu, jadi belum sempat ngurus TA-nya itu ya. Nah ini kemudian prestasinya Bapak Ibu, prestasi mahasiswa kita itu luar biasa Bapak Ibu ya, apa namanya kakak tingkat 2022. Jadi karena mahasiswa animasi itu sudah spesifik, jadi sangat mudah sebetulnya bagi mahasiswa animasi itu menorehkan prestasi ya, apalagi biasanya lomba itu kan diselenggarakan secara online. Gawe film, buat ilustrasi, buat karakter itu sangat mudah bagi teman-teman kita itu atau mahasiswa animasi itu mendapatkan juara internasional Bapak Ibu. Kan toh juga nggak harus datang ke tempatnya gitu. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Kalau Ghazali ini contohnya, selain dia juga menjadi selebritis saat ini, kemampuan di NFT-nya, dia itu punya kemampuan di logo Bapak Ibu. Jadi sebelum setenar ini, ya Ghazali ini dia punya kemampuan di desain logo. Jadi karyanya itu sudah dikenal internasional Bapak Ibu di nanti desain dan sebagainya gitu. Sudah PY dulu lah ya. Jadi menang ya, mengalahkan berbagai apa namanya kompetitor ya. Kemudian ini juga prestasi yang lainnya, juara 1 lomba aplikasi yaitu berkolaborasi dengan prodi yang lain, lomba desain karakter ya, lomba animasi tingkat nasional. Ini banyak sekali, saya tidak mungkin mentionnya satu persatu Bapak Ibu karena Bapak Ibu bisa mendapat informasi secara lengkap itu di laman webnya animasi.dinus.ac.id Bapak Ibu. Semua prestasi ada di situ. Tidak hanya melulu di animasi tok, tapi lomba ngaji juga ada, lomba nyanyi juga ada, kayak gitu ya, ada semua. Nah ini kita juga menjadi duta mitigasi ya, ditunjuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Apa namanya? Ya, karena kami bekerja sama di pengajaran juga ya Bapak Ibu, termasuk kemarin 2019 mengadakan lomba mitigasi tingkat nasional tadi. Nah ini kami mengirimkan mahasiswa animasi ke program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan di sana mereka juga digodok oleh industri game Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang putra-putrinya tertarik di game gitu, jadi putra-putri Bapak Ibu karena generasi kekinian gitu, kalau animasi itu sebetulnya mereka membuat asetnya Bapak Ibu. Jadi kalau game sepak bola gitu, kemudian dia mendapatkan poin di situ. Kok ada Cristiano Ronaldo atau Messi atau siapapun itu bisa wajahnya mirip banget dengan aktor aslinya, maksudnya pemain aslinya lah. Itu karena pekerjaan orang-orang animasi Bapak Ibu. Kok iso ada di Cristiano Ronaldo persis banget ya, di sini ada kerut-kerutnya atau mungkin ada andeng-andengnya itu lah. Itu adalah orang-orang desain, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika lari itu seperti apa, ketika dia menyundul bola, itu contoh paling mudah ketika mereka ada nanti terlibat di game Bapak Ibu. Nah, ini termasuk yang menang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Secara singkat apa namanya penjelasan atau deskripsi dari program studi animasi ini. Dan selanjutnya mungkin bisa di Q&A ya, Mas Filmada atau admin ya, ditanya jawab ya.
Dan baik Bapak Ibu, matur nuwun, demikian paparan dari saya. Mungkin saya kembalikan ke pengelola Zoom. Silakan. Oh, mungkin apa langsung ke tanya jawab ya Bapak Ibu J. Ini pengelolanya kok belum menjawab ya. J, monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan ke kami, J, monggo. Ya. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, monggo Bapak Ibu, mumpung kita ketemu gitu, ya, meskipun ceramah ya. Kalau nomor HP saya itu ada di buklet esensial, Prodi. Ini saya chat, ya, dan beberapa sudah nge-save nomor saya. Ini nomor saya, Bapak Ibu. Ya, meskipun sudah ada di ini, ya. Bisa Suti atau Afis nonton mawon. Nomor saya tidak pernah ganti sejak tahun 2003, Bapak Ibu. Ya, monggo. Ya, mohon izin bertanya, Bu. Ibu Penny, ya? Ya, ini saya wali mahasiswa dari Verniko, Bu. Dari Kelas Verniko. Verniko, oh ya. Ya, ya. Izin bertanya, Bu, mengenai kerja praktek ini kan SKS-nya 10, ya, Bu? 10, betul. Ya, apakah kerja praktek ini termasuk dengan untuk yang mata kuliah produksi atau memang anak-anak nanti terjun ke dunia usaha atau diskusi, Bu, yang penjelasan? Ya. Kerja praktik ini memang bobotnya besar sekali ya, Bu Penny dan Bapak Ibu semuanya. 10 SKS ini ada di semester 7 ya. Jadi mahasiswa ini nantinya akan kami masukkan ke namanya Studio Dandin. Bapak Ibu, Studio Dandin ini adalah studio yang kami didirikan oleh Prodi Animasi sebagai kawah cendro di mukanya putra-putri Bapak Ibu semuanya. Jadi gini Bapak Ibu, dalam industri animasi itu ada 2 bisnis model. Yang pertama adalah services, ya. Yang kedua adalah pengembangan intellectual property atau disingkat IP. Services itu maksudnya adalah misalkan sebuah studio, kemudian dia kemudian lini bisnisnya itu adalah mengerjakan pesanan dari studio lain yang lebih besar, ya. Itu adalah services. Tapi kalau IP itu dia memang meng-create sebuah film kayak gitu contohnya paling mudah. Nah, Dandin Studio atau kepanjangannya adalah Diploma 4 Animasi Dian Nuswantoro ini memang kami dirikan prodi untuk menjawab atau mulai mengembangkan IP tadi Bu, IP ya, yaitu si warak cilik tadi yang kami sedang mengejar serialnya seperti itu. Untuk kerja praktik itu, kenapa bobotnya 10 SKS? Karena mahasiswa itu ya, jamnya kuliahnya kayak kerja beneran. Jamnya kuliahnya dia seperti kalau dia magang di tempat lain, yaitu dari jam 8 sampai jam 4. Jadi demikian Bu Penny. Jadi jam 8 sampai 4 kami sudah ngitung dalam bentuk SKS, ini memang bobotnya yang paling pas ya 10 SKS itu. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan semuanya tadi di list mata kuliah, semakin mahasiswa itu ada di semester atas, itu mata kuliahnya semakin sedikit ya. Ya, contohnya semester 7 itu hanya ada 3 mata kuliah, yaitu mata kuliah kerja praktik, kemudian mata kuliah literasi informasi, dan mata kuliah pratugas akhir, kemudian animasi eksperimental dan kerja praktik. 3 mata kuliah saja. Di mana kalau di total itu adalah 16 SKS. Kenapa kok semakin sedikit mata kuliahnya? Karena dia nanti bisa mengulang mata kuliah yang gagal sebelumnya, Bapak Ibu. Ya, jadi strateginya seperti itu. Kenapa kok mata kuliahnya dibuat lebih sedikit, mengerucut ya? Karena
mahasiswa yang akan di semester 5, 6, 7, 8 itu bisa diberikan kesempatan mengambil di sebelumnya. Karena setiap semester itu kan maksimal 24 SKS. Kalau di semester 7 itu dia total paketnya adalah 16 SKS, berarti dia artinya ada kesempatan untuk mengulang 2 mata kuliah yang bobotnya 4 SKS masing-masing. Kira-kira seperti itu Bu Penny. Ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin saat ini putra-putri Bapak Ibu ketika ada di semester 1, nantinya 2 itu akan belum merasakan kelas-kelas yang seberat ketika mereka nanti di industri langsung, ya. Karena masih fundamental terutama semester 1. Tapi nanti kalau sudah masuk di semester 4, di mana di situ ada mata kuliah produksi Bapak Ibu, itu Bapak Ibu mohon pengertiannya karena putra-putrinya nanti akan lebih banyak di studio, ngoten ya. Jadi mereka akan benar-benar yaitu kelesetan di karpet, yaitu kelesetan kalau saya pantau itu ya, mereka benar-benar bagaimana dalam jam-jam kuliah produksi ini mereka emang nggak mau melepas gitu ya, atau merelakan nantinya nilainya jelek hanya gara-gara mata kuliah produksi karena mereka tahu betul bahwa itu bobotnya besar sekali. Ngoten Bu Penny. Apakah bisa menjawab pertanyaan dari Bu Penny dan Bapak Ibu semuanya? Jadi hanya di lingkup kampus mawon ya Bu, ya? Nggak ke dunia industri ya Bu? Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Jadi kami pernah punya pengalaman angkatan pertama kami itu kan kerja praktik kami kirimkan ke beberapa studio. Ya, kami datang itu. Ternyata dan kebetulan waktu itu di tahun sebelum pandemi ya, mahasiswa itu tidak bisa mengklaim karya. Karena portofolio itu kan memang sudah kewajiban ya. Jadi misalkan begini, contoh, angkatan 2016 kami kirim ke Bandung Bapak Ibu. Ada Bandung, Jakarta, Jogja, Solo, dan Semarang juga ada. Nah, mereka itu kan di sana sebetulnya sinau, kemudian juga dilibatkan proyek. Nah, ternyata dari hasil pantauan kami, mereka itu nggak bisa masuk ke proyek studi-studi itu. Nggak bisa ngeklaim karya. Tetapi ketika kemudian kami melakukan strategi, kami mendirikan studio, dan studio ini tidak dilepas Bapak Ibu. Studio ini dikawal oleh industri Bapak Ibu. Jadi contohnya untuk saat ini, ketika si Waris sedang jalan mengejar 6 episode itu, ada 4 orang industri yang kami libatkan. Ya, dari beberapa studio. Dan mereka bisa ngeklaim karyanya Bapak Ibu. Jadi kalau dia menjadi 2D artis, menjadi koordinator project di situ, dia nanti di title-nya, di kreditnya, itu bisa mencantumkan misalkan Federico, yaitu dia sebagai 2D artis. Karena nanti ketika terjun di industri, itu yang akan ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa istilah saat ini itu yang benar-benar dikedepankan adalah skill ya. Industri itu benar-benar akan melihat kamu itu pernah membuat apa sih? Kamu itu pernah menjadi apa sih? Kamu tuh ketika berada di prodi animasi yang sudah spesifik ini, kamu pernah terlibat di proyek yang seperti apa? Nah, ketika nama mereka ada di situ, ya mereka akan bisa melihat bahwa saya pernah terlibat di sini sebagai produser, misal seperti itu. Ya, ngoten Bu Penny. Yeah. Ngoten Bu Penny Iya atau Bu. yeah. Mungkin ada yang lainnya Bapak Ibu? Sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, saya ingin juga menyampaikan begini Bapak Ibu, karena animasi adalah seni berbasis waktu, kemudian juga penguasaan teknologi itu sangat penting. Mohon dengan sangat, ya, putra-putri Bapak Ibu ini diberikan gaman atau istilahnya semacam alat kerja yang cukup memadai, terutama di komputer Bapak Ibu, ya, komputer kemudian pen tablet. Nah, apakah di kampus tidak disediakan? Di kampus disediakan Bapak Ibu. Ya, kami ada lab, ya, ada lab di gedung D lantai 2, di mana satu labnya isinya 40 unit komputer high spec multimedia. Kemudian di studio animasi juga ada 25 yang lebih high spec lagi karena sudah menggunakan RTX Bapak Ibu, dan kita punya super komputer di situ juga. Tetapi alangkah baiknya, ya, malah justru saya kemudian meminta sebetulnya kalau prodi animasi itu mestinya wajib punya, ya, gaman atau pacul tadi kalau petani punya komputer. Komputer bisa desktop, bisa berupa laptop Bapak Ibu, monggo. Tetapi dalam rangka mobilitas mungkin sebaiknya malah laptop, ya. Jadi Bapak Ibu sebaiknya punya. Kalau bisa malah ya ini tadi mindsetnya wajib punya, ngoten. Kemudian pen tablet.
Pentablade itu karena mahasiswa animasi itu ada mata kuliah gambar, kemudian ilustrasi, kemudian juga nanti ada mata kuliah produksi animasi 2D, kemudian juga nanti ada desain karakter. Itu Pentablade sangat berperan sekali fungsinya selain komputer, Bapak Ibu. Dan itu harganya bervariatif, ya, ada yang murah, ada yang mahal, tergantung dari fitur atau fasilitas dari alat itu. Jadi kalau pengen yang handal, kemudian juga memudahkan putra-putri Bapak Ibu ketika nanti di proses gambar, ya tentu saja harganya lebih mahal. Pentablade ada yang polosan hitam itu, jadi melihatnya di monitor. Pernah misalnya ya Bapak Ibunya, mungkin Bapak Ibu putranya sudah punya semua, tapi kemarin saya lihat beberapa masih belum. Di kampus juga menyediakan Bapak Ibu, jangan khawatir menyediakan, tapi alangkah baiknya kalau di rumah juga ada. Bapak Ibu, jadi komputer sama Pentablade itu sebaiknya punya. Itu dari saya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, monggo. Terus Bapak Ibu kan di minggu ini sudah melewati 4 pertemuan, minggu depan sudah minggu kelima. Monggo Bapak Ibu, sesi tanya jawab, silahkan. Mungkin menyambung dari Bu Paini tadi, apakah dikirim dan sebagainya, itu juga ada kemungkinan Bu, yaitu di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, karena kami juga mengirimkan di Agate Internasional Bu, jadi perusahaan game atau perusahaan startup. Tahun kemarin kami mengirimkan 4 mahasiswa Bu, dan alhamdulillah mendapatkan golden ticket. Jadi perusahaan Agate ini perusahaan game internasional, dan mereka butuh 2D artis atau yang menciptakan aset. Dan teman-teman ini karena mereka adalah yang kami kirim ini yang terbaik Bu Penny. Jadi mereka tadi saya sampaikan dapat golden ticket. Golden ticket itu artinya mereka tidak perlu melalui tahap tes seperti kalau yang talent-talent ini harus melakukan wawancara, kemudian tes buat aset, itu enggak. Jadi mereka dapat. Itu ada di web Bapak Ibu. Ada 4 mahasiswa itu yang dapat golden ticket di Agate. Monggo Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, jam kita sampai jam berapa Bu Galuh? Atau Pak Filmada? Oh, di sini ada ketua. Masih ada pertanyaan bisa dilanjutkan, tapi jika sudah bisa di Oh, ngaten. Di tengah-tengah kita juga hadir Ketua Biro Animasi Bapak Ibu. Namanya ini Rahman Arif, ya, A17 sekian NIM-nya. Halo Arif. Halo Arif. Halo Ibu. Ini adalah Ketua UKM Bapak Ibu. Arif Ram, saya manggilnya Arif dari Sulawesi ya, Arif ya. Saya dari Palangkaraya, Ibu. Oh, Palangkaraya ya, maaf Palangkaraya. Jadi ini Ketua Biro Animasi Bapak Ibu, dan ini angkatan 2022 ya, sudah kita libatkan ya Rif ya untuk launching Siwarik nanti ya. Iya Bu. Jadi Bapak Ibu, kemudian kami juga ini ada juga Bu, Bapak Ibu mungkin beberapa waktu yang lalu putra putrinya meminta sejumlah uang gitu ya untuk membuat seragam, betul ya? Ya, itu kami memang mahasiswa animasi kami minta untuk punya seragam di luar Jazz Almater. Itu kayak namanya apa, Rif? Seragam apa namanya itu? Seragam kebesaran ya? Seragam prodi sih Bu. Oh, seragam Ya. prodi ya. Warnanya hitam Bapak Ibu. Jadi setiap Jumat itu memang ada gerakan mengenakan seragam prodi. Ya, jadi itu kayak Jadi seragam yang sifatnya casual gitu ya. Yaitu angkatan 2022 sudah di ini ya, Rip ya, sudah dikoordinasikan ya. Izin menjawab Ibu. Ya. Insya Allah sudah datang di Oktober ini sih Bu, pertengahan. Iya. Ya. Atau Jadi, di minggu pertama Oktober ini. Oke, alhamdulillah berarti nanti bisa dipakai ya hari Jumat ya. Karena Bapak Ibu seragam ini memang dikelola teman-teman Biro Animasi atau teman-teman UKM. Seragam hitam di luar Jazz Almater ini digunakan untuk
acara-acara prodi ya. Jadi kalau mahasiswa ada kegiatan, misalkan baksos, kemudian tes ujian KP, kerja praktek, nanti ada tesnya ya Bapak Ibu. Kemudian screening movie, ya gitu, mahasiswa pakai itu. Ya, tapi kalau ujian tugas akhir, memang wajib pakai jas alma mater. Oke, terima kasih Arif atas update-nya ya terkait dengan seragam prodi. Baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, artinya mungkin penjelasan saya sudah cukup jelas dan Bapak Ibu sekali lagi bisa mengupdate karya-karya putra-putrinya di channel Udinus Animasi yang merupakan channel kita bersama. Kemudian laman web di animasi.dinus.ac.id, juga di IG ya animasi_udinus. Juga itu tadi nih Bapak Ibu ya, pesan saya bahwa sebaiknya putra-putri Bapak Ibu memiliki komputer, kemudian juga pen tablet. Apabila saat ini belum memungkinkan punya, ya jangan khawatir, di kampus kami juga menyediakan. Ya. Tapi saya hanya menyampaikan kerangka idealnya, ngoten mawon. Ngoten Bapak Ibu, matur nuwun sangat atas waktunya dan terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya sudah menitipkan putra-putrinya di program studi animasi yang merupakan prodi yang sudah spesifik ini. Ya. Baik, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke pengelola Zoom. Bugalo, Pak Filmada atau Pak Afin? Ya. Matur nuwun, Bu. Ini sudah acara Bapak. Sehingga setelah ini sudah berakhir sesi. Terima kasih banyak Bu Hafiz, terima kasih Rahman Nggak serta foto Bapak. dulu ini. Nggak foto dulu, Mas. Baik Bu, siap saya. Foto dulu ya, khusus animasi ya. Ya, Bapak Ibu, bisakah on screen dulu? On screen. Ini ada berapa halaman? Mas? 1 halaman ya? ada 2 halaman Ibu. Halaman. Kalau begitu Ya. saya minta per halamannya didokumentasikan. Nyuwun sewu Bapak Ibu agar on screen ya untuk dokumentasi prodi juga ya. Siapa ini akan meng-capture? Arif bisa nggak? Bisa capture Ibu. Oh iya, tiap Siap, Bu. halaman nanti saya dikirimkan ya. Baik dia Baba dong. Ini belum on screen semua. Pak Bu Happy atau Pak Epi. Bapak masih belum Ibu Mas. Ya, mohon bisa on screen Bapak Ibu. Ya, ini enggak tahu. Mulai dari yang pertama gitu. Ya. Senyum Bapak Ibu, ampun kesupen. 1, 2, 3. Oke. Halaman 2. Ya, sebentar. Saya hitung kembali. 1, 2, 3. Oke. Tiap Ini halaman ada beberapa yang baru sudah masuk semua. sudah semua ya. Nanti saya dikirimi ya Mas ya. Ya, Ibu. Oke. Ye. Matur nuwun Mas Filmada, Arif dan juga Bapak Ibu semuanya. Kita sering-sering jabrinan ye. Ye, matur nuwun. Sampai jumpa. Ye.